Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berkumpul bersama merayakan Paskah dan itu berangkat dari makam kosong bacaan tadi pagi. Makam kosong dan memang Yesus bangkit. Renungan malam hari ini kita pusatkan pada bacaan Injil, peristiwa perjalanan dua orang murid ke Emmaus. Kita bayangkan dalam 11 kilometer dikatakan dalam bacaan tadi, mereka dengan serius memperbincangkan tentang Yesus yang tidak ada lagi dalam makam. Dan mereka itu adalah murid-murid Yesus. Betapa mereka dengan keseriusan itu merasa kehilangan dengan sang guru mereka, sehingga dijadikan sebagai pokok pembicaraan dalam perjalanan panjang itu. Mari kita membayangkan suatu peristiwa yang sulit untuk kita lupakan dalam kehidupan ini, sehingga sungguh menjadi pembicaraan penting. Itulah yang terjadi dalam kedua murid ini yang mengadakan perjalanan. Dan kemudian dalam perjalanan di mana mereka dengan serius membicarakan tentang Yesus yang tidak ada lagi di makam, lalu kemudian ada seseorang yang menghampiri mereka. Kalau kita lihat tadi, mereka bukan berbicara hal lain, tetapi semakin jauh mereka berbicara tentang peristiwa yang terjadi. Dan Yesus juga, yang mereka tidak kenal tadi awalnya, menerangkan hal-hal itu, tetapi mereka tidak menangkap. Yang perlu kita tangkap di sana, kadang-kadang kita tidak mengalami atau melihat kehadiran Tuhan justru karena kita terlalu fokus pada peristiwa pengalaman hidup kita, sehingga kita tidak terbuka melihat Tuhan yang hadir. Itu juga sebenarnya terjadi pada kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka diliputi perasaan itu sehingga Tuhan yang hadir menemani mereka dalam perjalanan juga mereka tidak lihat, mereka tidak kenal. Lalu kemudian pembicaraan mulai cair, mulai akrab walaupun mereka belum kenal siapa yang menemani mereka. Kemudian mereka tiba di tempat dituju. Dan menarik bahwa kedua murid ini mengajak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Itu juga sikap yang luar biasa. Terbuka mengajak sahabatnya itu walaupun mereka tidak kenal supaya tinggal bersama mereka. Dan memang Yesus menanggapi itu tinggal, mampir. Nah, justru dalam peristiwa itu kemudian saat mereka mau makan, Yesus mengambil roti dan memecahkan roti. Disitulah mereka mengenal bahwa dialah Yesus yang tadi kita perbincangkan, yang tadi hilang. Tetapi dia, apa yang terjadi dalam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pemecahan roti, justru di sana mereka mengenal bahwa dialah Yesus yang bangkit. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya mau menekankan dua murid ini nanti setelah Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka dan mengenal Yesus. Mari kita tarik lebih jauh. Dalam kehidupan beriman kita, banyak kegiatan-kegiatan liturgi, ibadah-ibadah. Dalam Trihari Suci juga yang puncaknya adalah Paskah. Pada perayaan Paskah ini yang adalah puncak
dari perjalanan kehidupan beriman kita adalah penting, karena di saat itulah Tuhan memecahkan roti untuk kita sekalian. Moga-moga kita mengenal Dia. Moga-moga kita mengajak Dia supaya tinggal bersama dengan kita. Dan kemudian menjadi kekuatan kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Saya pernah dalam hari suci yang lalu atau 2 tahun lalu pernah sedikit membandingkan ini. Saya mau gali sedikit supaya menjadi katekese bagi kita. Kalau kita lihat kehadiran umat tidak hanya di sini tapi di paroki-paroki lain, seolah-olah Jumat Agung itu yang lebih penting daripada Paskah. Memang semua penting, tetapi kalau kita urut kepentingannya, seolah-olah Jumat Agung lebih penting daripada Paskah. Padahal Paskah yang terpenting. Seandainya tidak ada Paskah, Kristus yang bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kesadaran beriman kita justru harus kita mulai dari peristiwa kebangkitan Tuhan, perayaan Paskah. Tuhan bangkit, Tuhan hadir, Tuhan memecahkan roti untuk kita sekalian, untuk kita makan, untuk kita sambut menjadi kekuatan kita untuk semakin mengenal Dia. Dan dalam Ekaristi, setiap Ekaristi, khususnya perayaan Paskah ini, di situ Kristus hadir secara nyata dalam persembahan pemecahan roti. Di situ Kristus hadir secara nyata. Minta maaf, pernah ada umat kita, umat Katolik, lalu omong-omong, lalu mengatakan, "Pastor, saya ikut perjamuan di gereja ini kemarin." Hah? Gereja mana? Dirasa sudah benar bahwa ikut perjamuan di gereja Kristen yang lain. Salah. Itu bukan sakramen. Perjamuan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah perjamuan di mana Ia sendiri memberikan tubuhnya untuk menjadi makanan, memberikan darahnya untuk menjadi minuman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tindakan Yesus memecah-mecahkan roti itu adalah titik di mana para murid mengenali Yesus. Maka bagi kita sekalian juga, di dalam perayaan Ekaristi itulah terjadi tindakan nyata Yesus memecah-mecahkan roti untuk kita jadikan sebagai santapan. Tidak hanya santapan kehidupan sementara, tetapi menjadi santapan untuk kehidupan kekal. Maka tidak heran di paroki-paroki dalam gereja Katolik untuk menyambut komuni pertama dipersiapkan berbulan-bulan. Justru untuk sungguh menghayati apa yang kita sambut, apa yang kita makan. Bukan roti sembarang roti, tapi itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Dan menyambut tubuh Kristus, kita tidak hanya sampai pada makan tubuh Kristus itu, tetapi kita sungguh mengenal Dia yang hadir memecahkan roti. Dan ini, peristiwa ini, kalau boleh dirumuskan demikian, pemecahan roti dalam perayaan Ekaristi oleh umat sekalian dan juga kami para imam tidak boleh disangkut pautkan dengan misalnya imam yang mempersembahkan Ekaristi. Imam itu banyak salahnya. Tidak. Persembahan itu adalah persembahan yang suci yang dibuat oleh Yesus untuk memberikan makanan dan minuman kepada umat. Walaupun memang kami para imam juga dalam situasi berdosa, tetapi perayaan itu adalah perayaan suci untuk memberikan makanan, daging dan tubuh Kristus sendiri kepada gereja, kepada umatnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Ekaristi
menjadi momen perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan. Pertanyaan bagi kita, dalam setiap kita mengikuti Ekaristi, apakah perjumpaan ini sungguh terjadi? Ya. Ini penting kita renungkan, apakah perjumpaan itu sungguh terjadi? Perjumpaan seperti apa? Seperti dua murid Emmaus tadi. Mereka berbincang. Mereka mendalami apa yang terjadi. Mereka kemudian mengenal Yesus dalam perjumpaan itu. Kadang terjadi bahwa perayaan Ekaristi kita rayakan, kita jalani sebagai perayaan rutin dalam kehidupan kita. Sehingga momen perjumpaan itu terlewatkan karena seolah-olah itu peristiwa ya sudah harus kita jalani setiap minggu, mungkin setiap hari. Kita harus bangkit dari kesadaran ini supaya kita sungguh mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Yesus yang menyelamatkan kita, yang bangkit, yang mengenal kita, dan kemudian dalam pengenalan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti dua murid tadi, Yesus memecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Setiap orang Kristiani dipanggil untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Setiap kita dipanggil untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaan itu memang bisa terjadi dalam kegiatan-kegiatan kerohanian kita. Dalam doa-doa atau devosi-devosi pribadi kita. Tetapi puncak dari perjumpaan dengan Yesus, kembali kepada poinnya tadi, terjadi dalam perayaan Ekaristi. Ya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, salah satu cara utama untuk semakin mengenal Yesus yang menjumpai kita, dan moga-moga kita mengalami perjumpaan itu sungguh mendalam dengan Tuhan, itulah terjadi dalam setiap perayaan Ekaristi. Maka di dalam gereja Katolik, perayaan Ekaristi ini sungguh diatur secara sedemikian rupa sehingga terjadilah proses perjumpaan itu yang puncaknya di dalam doa syukur agung dan terpuncak dalam doa syukur agung dalam konsekrasi pemecahan roti dan juga pemberkatan anggur. Di situ roti dan anggur itu kemudian berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini kita percaya Kristus hadir secara nyata di dalam perayaan itu, di dalam Ekaristi itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya senang dengan anak-anak sekami yang tadi juga merayakan Ekaristi, mereka menyanyi di balkon tadi. Ada satu yang mengatakan mungkin saking bahagianya, pertama setelah ngomong lalu dia mengatakan, "Pastor, tadi saya suruh temanku simpan HP-nya karena kita merayakan Ekaristi." Ini dia anak sekami yang kemudian memahami apa yang penting dalam Ekaristi. Saya suruh temanku simpan HP-nya karena kita merayakan Ekaristi. Luar biasa, pendamping sekami boleh menanamkan pemahaman ini pada anak-anak kita. Oleh karena itu saya kira menjadi hal berharga bagi kita sekalian, bila mana ada teman, bila mana saudara atau umat kita yang lain mungkin kita tidak kenal baik, tetapi dalam perayaan Ekaristi kita diajak untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan berjumpa dengan diri kita, yakni lewat HP. Ini memang terus diwartakan karena alat ini sungguh mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Amin. Sungguh mengganggu. Beberapa kali terlihat bahwa dalam gereja pada saat konsekrasi
ada HP yang dinyalakan lalu kemudian lihat, mana berjumpa dengan Tuhan? Berjumpa lagi dengan dirinya. Ekaristi adalah momen perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita camkan ini, kita renungkan dalam tahun ini sampai pasca tahun depan, supaya kita perjumpaan dengan Tuhan dalam Ekaristi itu sungguh semakin kuat terjadi. Dan percaya seperti dua murid Emmaus tadi, perjumpaan itu akan semakin menjadikan kita mengenal Dia. Dan kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kita juga akan mengenal sesama dengan baik. Karena kita diutus oleh Tuhan yang kita kenal untuk menjadi sesama, untuk menjadi rahmat bagi sesama dalam kehidupan kita. Dan dalam tema aksi puasa pembangunan kita tahun ini, kita juga menjadi rahmat bagi bumi dan alam ini yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita pakai. Semoga demikian.